tarot jadi berhubungan juga dengan spiritual. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak tuh Kak, apa hubungannya? Oke, jadi kalau spiritual itu kan tentang keyakinan seseorang ya, tentang keterkaitan jiwa seseorang sama Tuhan, sama semesta. Itu spiritual dan itu sifatnya sangat-sangat pribadi. Halo Sobat PR, selamat datang di channel YouTube Pikiran Rakyat. Di video kali ini kita akan membahas spiritual journal bersama Kak Tiwi. Hai. Bersama Kak Silvi juga. Oh iya, kenalkan aku Silvi. Oke Kak Silvi, jadi sebenarnya kita mau ngebahas apa di video kali ini? Oke, sebenarnya lagi yang rame sekarang nih Kak ya, tentang tarot. Kartu tarot. Untuk aku sendiri sebagai orang awam gitu ya, yang nggak tahu apa-apa tentang tarot, itu agak kepo sih. Kepo. Apa sih sebenarnya kartu tarot? Apakah sama kayak kartu remi? Yang pasti beda sama kartu kredit sama kartu debit ya, itu lebih Iya. jelas. Oke, aku jelasin sedikit ya tentang kartu tarot. Kartu tarot itu sendiri sebenarnya dulu itu awal muasalnya itu ada di Italia. Dan kartu tarot itu digunakan untuk media healing sebenarnya. Untuk melatih intuisi seseorang, terus juga biar kita misalkan nih ada seorang tarot reader, terus dia punya klien ya, punya seseorang yang pengen dibaca. Nah, si orang yang dibacanya ini diberikan banyak masukan-masukan yang positif untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan inspirasinya dia, terus menggali juga inspirasi segala macam. Jadi positif lah ya gitu. Dan berubah menjadi disebut atau dikenal jadi nama tarot itu setelah pengaruh Perancis. Jadi menyebar tuh karena panjang bagus ya? Iya panjang. Jadi bagus, ini disingkat aja sama aku. Jadi setelah masuk pengaruh dari Perancis itu, disitulah berubah menjadi namanya tarot gitu. Di situ semuanya masih oke. Bahkan walaupun di Eropa waktu itu negara-negara tuh sudah banyak melarang apapun jenis permainan kartu karena dianggap judi ya. Cuma tarot yang dibolehkan karena memang tarot beda dia, kartu dengan fungsi yang berbeda gitu. Tapi tetap pada akhirnya tarot ini kan memang kental banget sama spiritual ya. Jadi tentang spiritual seseorang, spiritual si readernya yang membaca tarotnya itu, kalau dia semakin tinggi dia semakin tajam prediksinya. Melalui melihat dari kartu tarot yang terbuka gitu. Nah, makin kesini orang akhirnya semakin overdosis nih. Ada yang overdosis. Orang yang spiritualnya kuat, orang yang supranaturalnya kuat. Nah, spiritual sama supranatural kan beda ya. Di supranatural ini setelah masuk dia, akhirnya si tarot ini tuh disalahgunakan. Disalahgunakan untuk orang-orang tertentu oleh reader-reader yang malah justru ingin mengarahkan seseorang ke kepentingannya dia. Kayak gimana tuh Kak? Misalkan gini, kayak misalkan ada seorang tarot reader, dia tuh pengen menguasai suatu daerah. Udah gitu, dia sudah dipercaya sebagai seorang tarot reader dan orang-orang saat itu sangat tinggi kepercayaannya sama tarot gitu ya. Begitu dia ceritanya buka kartu atau meramalkan sesuatu, itu menjadi seperti sebuah 100% akurat keyakinan jadinya gitu. Nah, itulah yang jadinya mulai mengganggu dan akhirnya tarot jadi ke-flip yang dari baik menjadi hal yang tidak baik gitu ya. Karena itu bisa mempengaruhi, seperti jadi menghipnotis orang ke arah yang diinginkan oleh si readernya atau kepentingan seseorang gitu. Bisa gitu? Iya, makanya itu yang ngebuat sampai sekarang pun sebenarnya masih agak-agak kebagi dua kan? Tarot tuh apa sih gitu? Ada yang positif, ada yang negatif gitu tanggapannya gitu. Cuma kalau sekarang ini tarot tuh sebenarnya banyak dipakai untuk media healing. Jadi kembali dipakai untuk dilakukan oleh orang-orang spiritual untuk media healing gitu. Oke. Nah, aku juga nih suka banyak nih orang-orang yang gue habis diramal nih pakai tarot. Kan banyak tuh. Mungkin Sobat PR juga suka gitu ngedengar kayak gitu. Gue habis diramal nih, kayaknya bener deh gini-gini. Nah, sebenarnya tarot itu emang media ramal. Ada ilmunya kah? Ada teori tertentu yang memang ini tuh tarot emang ramalan atau gimana tuh Kak?
Jadi kalau disebut media ramalan bisa jadi iya ya. Kalau menurut saya nih bisa jadi iya karena apa? Ramalan itu kan sama dengan prediksi ya. Kita memprediksi sesuatu. Kadang kita kalau memprediksi sesuatu kita membutuhkan media atau alat bantu untuk bisa prediksi sesuatu. Betul. Jadinya kalau tarot itu memang sebagai media ramal, media prediksi lebih tepatnya, tapi tetap akurasinya itu bukan yang 100%. Kadang itu yang yang pada seneng gitu ya dibaca, apalagi kan ABG sekarang ya, Love Life segala macam sekarang ini. Love Life semuanya gitu. Nah itu mereka kadang terlalu meyakini. Nah itu sebenarnya enggak, karena ini media prediksi. Nah medianya memang melalui kartu. Jadi tergantung dari kitanya sendiri ya, Kak? Betul, tergantung dari readernya dan dari yang dibacanya gitu. Itu mereka niatnya apa gitu. Karena reader juga nggak semuanya bertanggung jawab gitu. Reader juga ada tingkatannya lah ya. Ada memang yang benar-benar intens dan benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu. Ada yang memang cuma fun reading aja. Ya, karena tadi kan ditanya juga apa ada ilmunya nggak sih gitu ya. Sebenarnya ada manualnya. Mau belajar, beli aja kartu tarot, baca manualnya, arti dari 78 kartu itu hafalin. Jadi semua orang tuh bisa ya? Bisa. Semua orang bisa menjadi seorang tarot reader. Tapi itulah yang tadi kembali ke awal. Kalau tarot itu berkaitan dengan spiritual seseorang. Jadi bagaimana kita sendiri memandang tarot. Kalau misalkan untuk fun reading aja ya belajar aja sendiri. Bisa kok beli terus kartu tarotnya gitu. Terus kita coba prediksi-prediksi, tapi makin lama itu tuh sebenarnya mengasah intuisi kita. Gitu. Makanya perbedaan kan banyak nih seorang tarot reader tuh banyak banget gitu. Itu tuh macam-macam. Ada yang memang dia hanya fun reading. Ada yang kalau misalkan personal gitu ya, dia tuh benar-benar intens ngebacanya melalui energi. Ada energi semestanya, ada energinya dia sendiri, terutama energi kliennya gitu. Beda-beda jadinya. Oke, ini menarik Sobat PR. Nah, ya. Menarik banget. Sekalian kan biar pada lebih jelas gitu, apa sih tarot gitu. Nggak semuanya jadinya terlalu negatif gitu ya sama tarot tuh kayak gimana gitu. Dan ini menarik juga nih karena Kak Tiwi bawa kartu tarot ya, ternyata aku juga baru tahu nih Sobat PR, kartu tarot tuh banyak jenisnya ternyata. Ya, banyak. Ada beberapa ya Kak Tiwi. Itu tuh sebenarnya emang beda arti atau gimana tuh? Oke, sebenarnya di psikologi juga ada ya. Kita kalau mau menyembuhkan pasien gitu, kita bisa pakai berbagai media. Salah satunya media gambar. Nah, tarot itu adalah kartu yang penuh gambar kan, ya. Nah ini contohnya, ini kartu tarot dasar. Ini contoh kartu tarot dasar ya, yang kayak gini. Ini semuanya kalau tarot reader sudah pasti punya nih kartu tarot dasar. Nanti kalau dan ini tuh udah banyak versinya lagi keluar. Jadi ada yang memang kalau udah hafal nih 78-nya gitu ya, kita udah nggak perlu lagi kayak terlalu intens, kita punya yang gambarnya. Wow. Jadi kayak cuma gambarnya doang, terus sama namanya apa, Three of Cups atau apa. Banyak gitu. Istilahnya juga Four ya. of Wands ya, karena ini juga kan dia ada 4 elemen kan di situ. Ada Pentacles, ada Wands, ada sampai lupa gue. Pokoknya itu lah ya. Ada Wands, juga ada Swords, terus juga kita punya ini nih, Cups. Nah itu tuh masing-masing punya arti gitu, ada Cups. Jadi ada 4 gitu, saking udah lama juga nggak baca dasar, karena banyak kan pakai oracles namanya. Nah ini tarot oracle, sama ini gambarnya banyak. Dan ini kayak, ini khusus pesan semesta gitu. Misalkan mau ini dong pesan semestanya apa, dari semesta tuh apa. Nah semesta itu besar cakupannya dan sebenarnya sih ke Tuhan-Tuhan lagi ya. Dan ini sebenarnya fun reading aja. Dan memang kalau kita serius baca gitu ya, terus narik kita kartu, akurasi kita sambungkan dengan kondisi kita itu biasanya mendekati gitu, mendekati tepat. Kok bener sih gitu. Makanya jadinya kecanduan orang. Tapi memang bener kok gitu. Cuman kan itu jadinya tetap aja masing-masing punya ini ya. Nah kalau yang ini khusus untuk bisnis, kerjaan. Jadi semuanya bisa, dan ini semuanya tuh media gitu. Semuanya media, yang ini khusus untuk bisnis.
atau kerjaan. Jadi macam-macam. Ada yang angel, ada yang apa, dan itu beda-beda cara bacanya semuanya. Gitu. Ada yang kalau sukanya numerologi, suka sama angka-angka gitu. Ada kartu khusus angka-angka. Jadi tidak selalu tarot itu yang begini gitu ya. Ini yang dasar, ini yang dasar. Itu nggak selalu kayak gitu. Jadi kita memang tergantung kebutuhan kliennya senang apa. Dan menurut psikologi juga jadi begitu. sebelum dibaca itu Kak Tiwi biasanya nanya dulu ke kliennya mau tingkatan apa gitu. Jadi misalkan kalau ada klien nih menghubungin gitu ke admin, pasti langsung suruh tulis dulu pertanyaannya apa. Nanti kalau pertanyaan apa, jadi kartunya disesuaikan. Tapi kartu dasar tarotnya tetap dipakai. Misalkan aku buka 8 kartu. Biasanya 6 kartunya tarot gitu untuk basicnya, baru nanti sisanya kartu oracles-nya. Jadi ada tarot, ada oracles. Kalau oracles itu dia lebih spesifik mau kemana. Kalau tarot dia umum untuk life gitu basicnya. Dan banyak banget yang senang sekarang, apalagi tarot reader udah lagi banyak-banyaknya. Banyak banget. Dan emang jadi aku sendiri sih kepo sih. Kepo ya, kadang suka kepo. Makanya kadang kita niatinnya fun reading aja. Nah, jangan sampai terlalu baper gitu ya. Sampai baper. Apa nih gua ini? Gitu dia. Jangan sampai terlalu baper. Nah, berkaitan dengan baper nih. Tarot jadi berhubungan juga dengan spiritual. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak tuh Kak, apa hubungannya? Oke, jadi kalau spiritual itu kan tentang keyakinan seseorang ya, tentang keterkaitan jiwa seseorang sama Tuhan, sama semesta. Itu spiritual dan itu sifatnya sangat-sangat pribadi. Tentang gimana aja kita mempercayai menjalani hidup sesuai yang baik dan tidak baik gitu. Itu spiritual, kaitannya dengan jiwa. Jadi benar-benar sangat pribadi. Nah, orang itu punya tingkatan spiritual berbeda-beda, gitu ya. Nah, di spiritual journal yang pengen kita bahas itu adalah tentang bagaimana sih perjalanan spiritual. Karena nggak semua orang kan begitu lahir langsung kayak yang sadar akan kebaikan tuh kayak gimana, tidak baik itu kayak gimana kan nggak. Ada perjalanan semuanya. Nah, di situ kaitannya dengan tarot adalah, tarot ini sebenarnya kan tadi seperti sejarahnya ya, dia itu mengangkat intuisi alam bawah sadar orang. Nah, intuisi, hal-hal yang semuanya ada di bawah sadar itu semuanya spiritual. Dan itu bakat alami kita. Jadinya ada yang intuisi, feeling kalau sekarang ya disebutnya. Intuisi, ada juga keyakinan dan segala macam gitu ya. Itu semuanya sifatnya di bawah sadar dan itu bisa diangkat oleh media tarot. Makanya sangat berhubungan. Makanya orang-orang spiritual yang sekarang juga, spiritual itu kan bisa luas. Dia bisa ke mental health, membantu menaikkan keyakinan seseorang untuk bisa sembuh segala macam gitu, memperbaiki mindset. Kadang orang-orang tertentu akan jauh lebih cepat kalau didorong dengan media. Dan media pun dipakai sama psikolog, psikiater. Jadi kalau kita ke psikolog atau ke psikiater, kita pun tergantung dari kebutuhan pasien. Jadi ada yang memang membutuhkan media, dia jadi cepat gitu ya untuk bisa lebih memahami. Karena kan manusia tuh visual banget nggak sih? Kalau dia ngeliat, kalau dia bisa pegang itu, baru dia bisa percaya gitu kan. Sedangkan kalau di spiritual agak timpang. Karena spiritual itu sesuatu yang dirasain. Ya, nah makanya tarot itu juga sama. Sesuatu yang bisa kita rasain. Spiritual journal itu perjalanan seseorang mencari apa yang ada di dalam dirinya. Nah kalau dia udah nemuin itu tuh, ketenangan jadinya. Makanya spiritual juga keterkaitannya dengan mencari ketenangan jiwa, bukan sih? Iya. Nah, ketenangan jiwa itu bisa didapat saat kita tahu apa yang kita milikin. Terus untuk apa? Gitu. Itu kayak berkaitannya memisi jiwa segala macam. Orang-orang nih sekarang apalagi sejak Covid ya. Naik nih istilah mental health gitu kan. Gara-gara di rumah terus, healing gitu kan ya. Padahal itu memang bahasa-bahasa orang spiritual, orang-orang mental health yang based on spiritual gitu. Mereka memang banyak istilah-istilah healing segala macam. Karena di situ saat Covid kemarin itu orang baru menyadari ternyata dia capek loh gitu. Ternyata aku tuh ngapain sih gitu. Aku tuh gimana sih gitu. Mulai kehilangan dirinya. Nah, di spiritual itu kayak kita membantu. Tapi kita nggak bisa kayak meng-guide gitu ya, karena setiap orang kan jalan spiritualnya beda. Nah, disitulah didorong dengan media tarot. Biasanya dari media tarot, karena kalau aku reading nih ya, Sylvie pengen di reading. Yang aku reading bukan aku, kamu gitu. Perjalanannya kamu kira-kira gimana nih? Mau di mana? Perjalanan yang mana? Love-nya, apa karirnya gitu. Atau kesehatan, macam-macam. Panjang ya, spiritual journal ya. Seru tapi. Tentang apa yang dirasakan.
tentang apa yang dirasakan. Makanya orang spiritual, orang supranatural biasanya nggak banyak bicara. Karena kan yang dirasain belum tentu, yang aku rasain belum tentu Sylvie rasain. Kalau kita ngomong sendiri tiba-tiba keluar-keluar tentang supranatural terutama ya, kira gila nanti. Kayak gitu. Makanya kaitannya erat. Jadi sebagai medianya untuk membantu orang juga menjalani spiritual journalnya dia, perjalanan menemukan dirinya, keyakinannya gitu. Berarti Kak, misalnya kalau ada yang tadi yang mental issue gitu ya, memang bisa sembuh gitu, atau gimana? Aku ngambil contoh kasus ya. Aku kan ada juga klien nih. Aku punya klien, dia punya mental issue, dia punya mental health, dan dia berobat ke psikiater. Di psikiater udah selama 7 tahun. Wah. Ya, sudah selama 7 tahun dan dia didiagnosa punya schizophrenia, halusinasi tinggi. Karena dia selalu bilang tuh kayak dia sering ngelihat hal-hal yang nggak seharusnya dilihat. Pikirannya tuh selalu blunder, jadi kayak overthinking berlebihan segala macam. Akhirnya 7 tahun dia pakai obat dari psikiater gitu. Dia tenang, dia baik, dia oke gitu. Cuman dia kayak tetap ada perlawanan di dalam dirinya, kayaknya aku nggak kayak gini deh sembuhnya. Tapi dia jujur, dia bilang ke aku sendiri, dia jadi semakin tidak punya percaya diri karena dia dianggap cacat mental, gitu kan. Dia dianggap cacat mental, dia berbeda gitu, sampai dia nggak pernah berani untuk bersosialisasi karena dia ngerasa dia punya cacat mental. Akhirnya ketemu lah, berjodoh sama aku. Kita ngejalanin terapi sekitar 3 bulan. 3 bulan? Yang biasanya dia minum setiap hari obat itu, sekarang kayak sebulan 2 kali. Wow. Jadi karena dia udah naik gitu. Beda psikisnya, gini ya, beda psikisnya saat kamu dibilang kamu cacat mental sama, oh bu, itu bukan cacat mental, kamu punya kelebihan. Cuma kamu harus tahu kelebihan kamu dipakai buat apa. Dan jangan khawatir, aku ngerasain hal yang sama kamu. Aku juga pernah nganggap diri aku tuh cacat loh. Nah saat kayak gitu kan orang naik, oh ini tuh bukan penyakit mental, aku bukan cacat ya, aku tuh bukan, ya jadinya bukan ke hal negatif konotasinya gitu. Terus akhirnya dia mulai naik percaya dirinya. Cuman kan masalahnya naikin kepercayaan diri tuh nggak gampang. Nah tapi di tengah-tengah itu kita paling rutin konseling gitu. Setelah depresinya beres baru kita masuk ke coachingnya. Gitu. Jadi ada tahapannya untuk kayak gitu. Cuman kalau aku kan memang nge-counseling atau nge-coaching itu semuanya based on spiritual dan supranatural. Memang tetap ya di coach juga tetap harus ngambil sertifikasinya ya, karena harus benar gitu kan kita juga cara-caranya. Cuman hal-hal seperti ini banyak bisa memulihkan sesuatu yang orang tuh udah nggak bisa temuin secara medis. Gitu. Kesadaran orang tentang penyakit medis dan non medis itu masih sangat kecil di non medisnya. Mereka hanya paling bilang paling juga pikiran. Gitu. Ya mentok pasti kan ke psikiater ya, non medis itu pasti ke psikiater. Tapi biasanya kalau non medisnya udah sakit, medisnya ikut, fisik bakalan ikut gitu. Non medis itu mewakili pikiran, perasaan, depresi segala macam yang nggak bisa kita pegang aja, nggak bisa kita lihat gitu. Kalau medis kita berkaitannya sama fisik, gitu, kelihatan sakitnya apa gitu. Berarti kalau tarot tuh lebih ke omongan ya, kayak memberikan dorongan melalui omongan supaya kita sebagai orang yang mengalami mental issue itu jadi nangkep words-nya itu ke otaknya. Betul, jadi jembatannya, tarot itu bisa dijadikan jembatannya. Misalkan karena aku juga kebetulan suka nge-counseling orang gitu ya, kadang ada orang-orang yang memang dia itu tertarik banget sama media tarot ini gitu. Jadi kalau dipakein itu dia kayak lebih menemukan kepercayaan dirinya, motivasinya dia seperti apa. Dan memang kalau misalkan kita serius ya, tarot reader yang memang bukan fun reading doang, memang dia bertanggung jawab dan serius saat nge-reading seseorang gitu, dia akan bisa untuk memakai energi dari si kliennya. Jadi energi kliennya itu digunakan untuk menarik kartu. Makanya biasanya kartu itu ditarik sama 2 orang, sama tarot readernya, terus sama kliennya gitu. Kecuali kalau misalkan kayak sekarang kan online nih kebanyakan ya. Kalau online kita yang gimana tuh Kak? Bisa, kita yang narik gitu. Kita yang narik kartunya, tapi so far selama ini aku punya klien selalu bilang resonate sih gitu. Sesuai banget Kak gitu. Nah yang kita harus sebagai reader gitu ya,
yang kita memang harus hati-hati gitu saat kita menyampaikan kalau memang ternyata kartunya kok artinya agak jelek ya gitu. Kartunya agak jelek, kita gimana ngeflipnya. Karena ini bukan tentang apakah betul akan terjadi hal buruk, enggak, tapi gimana kita ngeflip. Karena masalah pasti terus ada lah ya, masalah mah gitu. Cuman kita ngeflip nih bahasanya biar nggak ngebuat dia down gitu. Karena kalau udah percaya banget dikasih tahu gitu beneran gitu, terjadi jadinya gitu. Pernah dibaca nggak? Aku Belum pernah. Ya. Kenapa tuh? Takut. Karena nggak tahu, nggak apa sih, nggak ada yang nawarin juga, nggak ada yang ini. Iya. Mungkin bisa nih Kak Tiwi. Oh boleh, nanti balik layar ya. Nanti Sobat PR juga pasti bisa ngelihat Kak Tiwi untuk baca kartu ya. Iya, nanti ada live channel, reading. di episode selanjutnya yang akan datang. Kita bakalan coba live reading, terus cuman apa nih ya temanya ya? Biasanya yang lagi tinggi love life sih. Love life. Karena kayak energi orang love. Indonesia kayaknya bucin ya, Kak. Kebanyakan pecin, bucin. Nah, terus Kak, kalau misalnya mungkin sobat tarot lagi, sobat PR yang mungkin tertarik gitu untuk dibaca gitu, kemana nih Kak? Bisa sih, nanti kali ditulis aja kali ya nanti ya di situ gitu ya, di di situ bawah gitu ya ada jadi aku bisa nerima personal counseling, terus juga bisa nerima personal coach, juga bisa untuk personal reading gitu, tergantung nanti apa kebutuhannya. Jadi kalau misalkan konseling tentang apa, kamu ngerasa punya masalah tentang apa. Nah kalau misalkan masih dalam batas depresi, itu nggak bisa masuk ke coaching karena coaching beda. Kalau coaching harus itu kita diobatin dulu di depan. Ya. Kalau konseling itu lebih ke healing. Jadi punya depresi apa masalah. Jadi kita ngubuk-ngubuk tempat sampah. Apa lukanya terus dikeluarin gitu ya. Apa sampai dia udah ngerasa tenang dengan itu, baru dia bisa ngelihat future kan. Baru bisa ngelihat masa depan, baru kita masuk ke coaching gitu. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Kalau sekarang sih banyak kan kalau anak-anak muda sih lebih ke reading, live reading ya pada senengnya. Live reading untuk ya biasalah love, karir gitu ya. Padahal kan udah dibilang ya dari awal juga selalu diingetin ya, cinta mati, rezeki yang kayak itu gitu. Ada yang udah ada yang ngatur ya. Kita cuman ngeprediksiin aja. Yang penting kan harus semangat aja, keyakinan dirinya kayak gimana ya. Sekarang baca terus tarot tapi nggak pernah nyari jodoh kan sama aja. Cuma ya nyarinya oleh tarot guys. Harus usaha. Seperti itu para bucin gitu. Oke, nah aku juga ada satu hal yang kepo nih. Di sini kan di masyarakat kita ini juga ada pro dan kontra ya Kak terkait tarot. Kencang. Ada apalagi kalau ngelihat netizen nih, ih musyrik. Iya. Musyrik ini ina inu. Nah, buat Kak Tiwi sendiri yang ini tarot, gimana nanggepin orang yang kayak gitu? Biar orang tuh ini tuh bukan apa yang mereka pikirkan loh. Iya. Memang sih, awal itu memang pastinya confident itu sangat-sangat kurang ya, karena tahu ini tuh bukan bukan pekerjaan juga sih, jenis pekerjaan lah ya, anggapnya jenis pekerjaan yang dilakukan tapi penuh kontroversi. Ada yang kontranya tuh bisa ngomongnya parah kan ya. Seperti saya itu bukan orang yang percaya Tuhan atau bukan orang yang beragama. Cuman kalau aku sih makin kesini juga karena aku juga kan mental health juga gitu ya. Jadinya lama-lama juga makin memahami gitu. Ya karena orang itu persepsinya kan sesuai kebutuhannya dia. Dia inginnya seperti apa orang itu gitu ya. Kalau misalkan dia udah nggak suka sama tarot, dia akan selalu mencari jeleknya. Pasti dia nggak akan percaya, Allah media prediksi apa, sama aja ngeramal lah. Kalau gitu kan banyak juga yang harus dipertanyakan itu judul di berita aja, ramalan cuaca, musyrik dong tuh orang. Kan gitu ya. Iya. Cuman belum apa-apa udah. Iya, karena itu based on science, media yang mereka gunakan itu dibuat oleh seorang peneliti gitu kan ya. Terus juga kayak BMKG gitu ya, mereka memprediksi sebuah bencana nih, pakai alat kan? Iya. Itu kan alat prediksi. Pernah akurat nggak? Kan nggak selalu akurat juga, ada juga yang nggak. Tapi dipercaya nggak? Kan dipercaya gitu. Tapi ada nggak yang nggak percaya? Ada yang apaan salah mulu prediksinya juga gitu kan? Ya udah lah. Orang yang ramal cuaca juga kan digituin kan, Allah ramalannya juga kagak pernah benar, udah nggak usah dengerin gimana Tuhan aja. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, cuman kan ini yang saya naungi itu adalah orang-orang yang membutuhkan itu gitu, karena banyak loh
kasus orang yang sudah tidak punya confidence, sudah turun gitu ya, terus di healing, diajak dulu fun reading gitu ya, diajak dulu segala sesuatu yang mengangkat lagi motivasinya dia gitu, dan dia tuh kayak ngerasa lahir kembali. Nah di situ aku ngelihat waktu bisa membuat klien-klien seperti itu gitu ya, dan mereka pun sebagai klien gitu ya, sudah tidak kayak yang mengagungkan atau menuhankan apalagi gitu ya si tarot ini. Enggak, mereka juga media prediksi, mereka tahu ini adalah media healingnya mereka. Apa yang saya ucapkan itu berdasarkan gambar, dan gambar itu memberikan banyak inspirasi, motivasi gitu ya, dan itu yang bisa membawa alam bawah sadar mereka mendengar kata-kata aku kan, mendengar omongan aku, hasil reading aku itu yang positif mereka simpan di alam bawah sadar, naik ke alam sadarnya, dan akhirnya mereka lakukan tidak sadar, secara tidak sadar gitu ya. Kok jadinya arahnya seperti yang waktu itu Katiwi baca ya gitu. Padahal itu semuanya datang dari dirinya sendiri. Yang penting sekarang kalau misalkan nggak suka ya udah jangan diikutin gitu ya. Terus juga nggak usah dikomentarin gitu ya. Udah skip aja gitu. Yang pada suka juga bukan berarti mereka itu musyrik atau percaya 100% enggak. Mereka juga banyak yang udah bijak kok, udah ngerti gitu. Kak cuma pengen tahu doang kok gitu. Kira-kira, nah kalau udah ada bahasa kira-kira kan berarti bukan hal yang pasti gitu. Cuman ya sekarang juga mulai muncul juga sih ya, yang udah susah-susah tarot tuh dibuat gitu ya, dibuat setidaknya tidak terlalu pro kontra gitu ya. Tapi muncul lagi aja gitu yang tidak bertanggung jawab reader-readernya. Kadang itu sih yang suka disayangkan gitu ya sama aku tuh, yang aduh gitu untuk keuntungan kayak gitu. Karena kan besar loh, ini tentang psikologi orang gitu, kaitannya kenceng gitu. Makanya ya ditanggepinnya gitu aja. Bahkan media-media prediksi atau ramal lainnya aja orang masih bisa ada yang nggak percaya gitu. Bisa dihujat juga kan si peramal cuaca, BMKG gitu. Jadi gitu. kita harus bisa mengerti ya, apa sih? Ya udah gitu kalau misalnya memang kita punya self control gitu. Kita juga harus kayak punya edukasinya dulu. Tarot tuh kayak gimana sebelum kita ngejudge. Itu tuh apalagi hal-hal yang pro cari tahu dulu itu tuh seperti apa gitu. Yang aku bahas, yang aku ceritakan walaupun itu spiritual atau supranatural bukan berarti sesuatu yang ngambang loh gitu. Itu bisa kita jelaskan juga yang menyentuh logika kita gitu. Jadi nggak semuanya kayak ngambang yang nggak jelas, kitanya nggak tahu gitu. Bukan asal ngomong ya Kak. Asal ngomong kan, itu juga ada. Kita juga di sini kan ada basic-basic yang memang ada keilmuannya gitu, yang nggak yang langsung ya kayak yang dijelasin gitu. Kalau tarot bahkan banyak seorang psikolog atau psikiater mengakui bahwa ini adalah salah satu media healing yang baik gitu, dan mereka pun memilih, cuman pilihannya bukan tarot, jadi kayak media gambar biasa atau media musik atau media apa macam-macam gitu. Ini hanya salah satu media yang kebetulan sekarang ini lagi heboh, karena kan kita lihat kenapa bisa heboh, ternyata banyak orang yang diam-diam seneng banget diramal. Seneng banget memprediksi sesuatu ke depannya gitu. Tapi kan apakah itu salah? Tergantung orangnya kayak gimana gitu kan. Kalau salah benernya kan tergantung si orangnya punya niat apa gitu. Tapi aku juga termasuk orang yang suka diramal. Suka diramal. Tapi untuk ini aja, untuk fun gitu, iya. bukan yang diambil ke hati gitu kan. Jangan dibaperin, karena memang ada yang suka terlalu baper gitu ya kan. Sekarang kayak di YouTube tarot reader itu mereka kan suka ada pilih kartu gitu ya. Nanti juga kan kita ada tuh pilih kartu. Terus mungkin kebetulan lagi kartu yang mereka pilih lagi energinya lagi kurang bagus gitu ya. Terus kadang jadinya baper, ya udah deh kalau kayak gitu udah fix saya emang nggak punya jodoh, nah kayak gitu. Justru kalau misalnya udah ada kayak gitu kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri gitu kan. Tergantung kitanya lagi, gimana yang ngasih, gimana yang nerima, jadinya jatuhnya gitu. Cuman sekarang udah banyak tarot reader yang oke, yang udah pada bertanggung jawab dan paham gitu, karena si tarot readernya juga harus paham dulu gitu. Kamu tujuannya apa? Ngebantu orang apa nyelakain orang? Karena sama aja, itu sama kayak dokter aja. Dokter juga bisa jadi penyembuh, tapi bisa juga nyelakain orang gitu. Tergantung si orangnya itu sendiri gitu. Nah, tarot sekarang ini lagi mulai naik dan kontroversinya juga tambah besar gitu, tambah tinggi juga. Karena memang banyak juga orang-orang yang supranatural tinggi juga menggunakan media tarot untuk baca energi, baca apa. Tapi sebenarnya
Selama itu nggak mengganggu, nggak itu mengganggu aman kestabilan ya? negara ya, nggak buat perang gitu ya, jadi aman-aman aja sih sebenarnya gitu. Iya. Wah, menarik sekali guys. Seru ya. Iya. Jadi nanti ini banyak loh bisa dibahas ke supranatural. Kita bisa meluruskan beberapa hal gitu yang kayaknya udah menjadi stigma gitu orang ya. Supranatural itu lihat hantu, supranatural itu menangkap hantu. Tapi ada yang aneh-aneh nggak sih Kak? Misalnya klien Kakak ada yang nanya, ini bisnis gue lancar nggak ya? Bisnisnya dia, saingan gue lancar nggak ya gitu-gitu? Atau emang cuma love, karir, kayak gitu-gitu? Kalau dari umum ya rata-rata ya, rata-rata itu yang minta reading itu pastinya love life. Love life. Itu umum, love life. Kadang juga pertanyaannya suka lucu-lucu gitu ya. Aku udah nggak kontak sama dia 5 hari, kira-kira berapa hari lagi saya kontak sama dia? Aduh. Lah, itu kan meminta kepastian ya gitu. Tapi biasanya aku pasti disclaimer dulu gitu. Ini tuh nggak bisa loh untuk kayak gitu. Padahal dari adminnya pun sudah selalu diingetin, Kak, inget kalau misalkan love yang kayak gitu, itu ini ya Kak, diprediksi aja ya, bukan hal pasti Bukan gitu. pasti. Tapi paling lucu nih, pernah ada yang masuk nih, terus dia ngomong, Kak, password iPad saya. Oh, jadi dia minta. Saya lupa, Kakak bisa tahu nggak? Lah, Kak Ibu Mbak, kenapa saya? Kadang gitu, itulah yang jadinya salah-salah pengertian. Klien tuh lucu-lucu kadang pertanyaannya gitu ya. Cuman kalau misalkan yang live reading memang ke love life tingginya. Karir tuh ya 20% lah karir. Spiritual 10%, karena biasanya kalau yang udah ngebahas ke spiritual atau masalah life itu mereka langsung ke konseling. Gitu, nanti baru konseling sambil reading gitu, baru mereka, Kak, kayaknya aku pengen reading tahap gitu. ke atas ya? Iya, jadi ada tahap-tahapnya. Karena kalau yang udah permasalahan yang udah serius gitu, mereka juga kan buat apa di reading, yang mereka butuhin itu konseling gitu. Orang yang di reading itu biasanya yang mencari, ya udah mencari keyakinan, tapi tipis-tipis, nggak ada mental health-nya gitu. Tapi kalau misalkan sudah lebih dalam ya dia harus konseling gitu. Apalagi pertanyaannya kadang ada loh yang nanya itu sampai 1 HVS, hanya ujungnya tuh, jadi aku bisa bareng nggak sama dia? Tapi dia menceritakan semua perjalanan cintanya gitu ya, sepanjang itu gitu ya. Dan aku cuma bisa nangkep nih orang nih butuhnya konseling gitu, karena dia punya depresi, dia punya apa gitu. Cuman dia kayak nggak tahu, pokoknya pengen di reading deh gitu. Banyak jadinya kasus-kasus gitu. Cuman sekarang ini memang yang paling tinggi love. Wow. Generasi bucin, generasi bucin gitu. Tapi kalau dari Katiwi sendiri, kan Katiwi berarti kliennya ya udah banyak ya yang cerita ke Katiwi. Nah, untuk Katiwi sendiri merasa exhausted gak menyerap keluhan, cerita? Kan Katiwi sebagai mediator ya, untuk ngasih sugesti ke kliennya. Iya, gitulah kasarnya. Nah, buat Katiwi sendiri gimana menghadapi itu? Atau mungkin Katiwi suka cerita juga sama tarot reader yang lain kah atau gimana? Ya, karena memang kebetulan kakak saya juga sama bergerak di bidang yang sama. Ada YouTube channelnya ada loh guys. Kak Ananda Ramarta. Nah, memang bareng sama kakak saya ini awalnya saya sangat menolak untuk ikutan yang begini. Namanya balik lagi ya, spiritual journal pribadi saya tuh begitu. Jadi dari kecil memang sudah ada kelebihan, keanehan sebenarnya gitu yang memang tidak ya, ada kelebihan yang memang kok saya berbeda dari spesies manusia lainnya gitu. Kok agak berbeda, terus tidak pernah diapa-apakan sampai akhirnya nemuin perjalanan berat, naik turun segala macem, ada di titik sekarang ini bareng sama kakak. Nah, kakak saya duluan justru, padahal dia orang yang sangat logis, sangat logis gitu. Aku nggak pernah berani sharing tentang hal ini dari dulu ya, sebelum dia akhirnya awakening sendiri, awakening secara spiritual atau pembangkitan spiritual. Akhirnya dia yang sangat percaya tentang ini, karena sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang nggak bisa aku jelasin, nggak bisa aku tunjukin secara konkret, tapi aku ngerasain gitu. Akhirnya bareng sama kakak untuk ada di bidang ini gitu, yang ngebantu orang segala macem. Dan memang sudah dalam kondisi siap gitu. Siap artinya kita tahu nih bakal nampung banyak energi gitu ya. Terus juga apalagi permainannya kan nggak cuma spiritual, kadang ada supranaturalnya juga yang memang agak ngebuat lemes ya kadang gitu.
Cuman gimana caranya ya kita harus rajin buang sampah aja. Oh. Jadi harus tetap ada pikiran bahwa gimana juga itu bukan masalah saya gitu. Kadang ya itulah walaupun disebut kok nggak empati ya memang kalau kita empati habis dong kita sebagai healer gitu. Kayak dokter kalau misalkan disuruh ngerasain kanker mana mau kan gitu. Saya kan healernya gitu. Saya ngasih tahu gimana nyembuhinnya. Saya bisa tahu ngebayangin rasanya kayak gimana, tapi saya nggak mau juga karena itu gitu. Jadi lebih ke banyak proteksi dan banyak self healing. Tapi bukan self healing yang nambah pikiran ya. Jadi kayak liburan habisin uang pusing ya, nggak kayak gitu. Udah diubah nih konsepnya sama anak-anak muda sekarang nih. Healing liburan, healing kok kemana gitu. Padahal nggak gitu. Jadi healing tuh betul-betul yang kita semua itu punya tempat untuk bisa menyerap energi semesta yang ngebuat kita tuh refresh. Ada yang di pantai, ada yang di gunung gitu, macam-macam semuanya. Meditasi ya? Enggak juga. Oh, enggak. Yang penting relaksasi yang kita cari. Kita relax di situ, kita ngerasa kita menjadi kita. Misalkan Sylvie nih mau self healing gitu ya. Kamu pergi ke satu tempat yang kamu suka, pilih antara gunung atau pantai. Tapi setelah itu nyampe di situ kamu betul-betul lepas. Saya bukan sebagai anak, saya bukan sebagai pekerja, saya bukan sebagai pacar siapa-siapa, saya sebagai Sylvie. Saya sedang memberikan ruang untuk diri saya melakukan apa yang saya suka, tapi bertanggung jawab ya, bukan berarti yang tidak bertanggung jawab gitu. Kayak gitu, itu self healing juga. Kalau self love dia harus kadang justru membuat diri kita itu keluar dari zona nyaman. Orang bilang self love ngapain belanja ini gitu. Oh, itu bukan ya? Bukan. Itu salah satunya, tapi yang paling penting basicnya self love itu adalah saat kita tahu ada kebiasaan atau ada sesuatu di dalam diri kita yang lama-lama berbahaya untuk kita. Kita harus keluar dari situ. Itu kan kita mencintai diri kita. Nah, itu yang kadang orang juga salah. Self love itu kita tuh belanja, kita tuh gini, kita tuh gitu. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting adalah kita merubah diri kita. Gitu. Kita tahu nih, oh ini bahaya nih. Kalau kita terlalu kayak gini kita bahaya. Kita harus berubah. Tapi saat berubah itu kan harus melalui hal-hal yang nggak nyaman dulu ya, namanya pindah dari zona nyaman gitu kan. Nah, itu namanya self love. Nah, itu yang aku lakukan kalau biar aku tuh nggak terlalu gitu menyerap energi dari klien gitu, karena memang masalahnya luar biasa. Ngelihatnya juga ya kayak yang gila ya, betul-betul ya sinetron tuh ternyata emang ada based on gitu true story, ada ya cerita kayak begini gitu. Jadi lebih bersyukur juga sih. Oke deh, setelah kita berbincang cukup lama dan ternyata menarik banget nih Sobat PR membahas tentang tarot. Ternyata tarot itu nggak melulu negatif loh ya Kak. Jadi orang-orang di sana yang menganggap tarot itu ini, nah kalian cari tahu dulu lah, research dulu ya, tanya-tanya ke ahlinya dulu. Nah, sebenarnya banyak ya pembahasan yang bisa kita kupas lagi. Masih banyak loh tentang spiritual spiritual journal, sorry. Nah, di episode lain kita akan membahas juga macam-macam spiritual journal. Katanya ada yang bagiannya tuh ada supranatural. Biasanya itu yang paling seru ya, karena di situ ngebahas tentang sesuatu yang agak misterius. Agak misterius. Black magic gitu. Ya Kak? Enggak. Black magic salah satunya. Itu salah satu supranatural juga. Jadi banyak lah, seru lah. Kalau dibahas di satu video habis. Iya, habis. Mungkin Sobat PR yang mungkin kepo gitu tentang tarot atau mungkin tadi black magic kayak gitu-gitu, mungkin bisa komen di bawah. Mau ada pembahasan apa yang kalian pengen tahu, Kak Tiwi nanti siap menjawabnya. Iya, mudah-mudahan dijawab ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di Spiritual Journal bersama Kak Tiwi. Aku Sylvia. Saya Pratiwi Ramarta. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. And bye. Bye.